Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Zat yang maha luhur, yakni Allah Rabbul Ghafur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, pun kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat turut bagi yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Dr. Hajjah Ratu Suntiah MAG. Dan tidak lupa kepada teman-teman PAI 6E. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Repka Juan Pajar, NIM 11820201999 selaku moderator. Kemudian ada Rulianawati Agustina, NIM 11920202010. Dan ada Salsabila 11920200213, dan yang terakhir ada Sayyidah NIM 11920200217. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemasaran Pesantren. Langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasannya, ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu teori pemasaran pada lembaga pendidikan. Yang kedua, strategi pemasaran pesantren. Yang ketiga, strategi pemasaran pesantren pada beberapa jenis pesantren. Dan yang terakhir, analisis permasalahan di beberapa jenis pesantren. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori pemasaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian pemasaran. Para ahli mengemukakan pengertian pemasaran secara berbeda-beda dalam penyajian dan penekanannya. Namun, semuanya mempunyai pengertian yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Berikut beberapa definisi mengenai pemasaran yang dimaksud. Menurut The American Marketing Association menyebutkan, pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. Sedangkan menurut Kotler dan Keller, definisi pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan dan yang mereka inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai dengan barang dan jasa yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah usaha mempromosikan barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan konsumen. Dan yang selanjutnya yaitu unsur dalam pemasaran. Dalam konsep pemasaran, terdapat 3 unsur yang sangat penting dan harus selalu diperhatikan. Ketiga hal tersebut nantinya akan menjadi hal penting dalam konsep pemasaran serta akan sangat menentukan bagaimana nantinya manajemen pemasaran tersebut dikelola. Ketiga unsur penting tersebut, yang pertama yaitu orientasi pada konsumen. Pada konsep pemasaran, sebagai bagian dari manajemen pemasaran, ialah hal yang menjadi prioritas utama saat menghasilkan sebuah produk bisnis.
Pada dasarnya, untuk bisnis yang dilakukan ialah upaya pemenuhan terhadap kebutuhan konsumen. Semua usaha manajemen diarahkan pada suatu tujuan yang sama, yaitu tercapainya kepuasan pelanggan. Apapun yang dilakukan oleh manajemen tidak akan ada gunanya jika akhirnya tidak menghasilkan kepuasan pelanggan. Untuk unsur yang kedua yaitu penyusunan kegiatan-kegiatan pemasaran secara integral atau menyeluruh. Manajemen pemasaran dapat melalui konsep pemasaran sebagai bagian dari falsafah bisnis yang dapat dijalankan menghendaki adanya peraturan secara yang dinamis, berbagai bentuk penyusunan kegiatan pemasaran secara yang lebih menyeluruh. Dan untuk unsur yang terakhir yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen juga ialah salah satu unsur penting yang sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan konsep pemasaran. Manajemen pemasaran yang baik akan menghendaki adanya hasil kepuasan konsumen yang maksimal sebagai akibat dari proses marketing yang berjalan baik. Kepuasan konsumen tidak hanya diukur dari bagaimana kualitas produk yang dihasilkan, namun juga diukur dari bagaimana cara dan strategi pemasaran itu dijalankan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu peran dan tujuan. Untuk peran, meningkatkan motivasi untuk berpikir jauh ke depan. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah dapat merumuskan tujuan yang dicapai, pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif. Dan untuk tujuannya, peningkatan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran, meningkatkan hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang berlaku, dan memberikan dasar yang logis dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk strategi pemasaran pesantren akan disampaikan oleh Teh Salsabila, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi pemasaran pesantren. Jadi dalam pemasaran pesantren, baik pesantren tradisional, modern, maupun pesantren tradisional modern harus menggunakan strategi yang tepat agar sasaran dan mencapai tujuan pemasaran sehingga banyak orang minat untuk masuk ke dalam pesantren. Pertumbuhan lembaga pendidikan di Indonesia termasuk diantaranya yaitu adalah pesantren mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tersebut membuat tingkat persaingan antar pesantren dan lembaga pendidikan non pesantren menjadi tinggi. Untuk memenangkan persaingan tersebut, pesantren perlu memiliki strategi dalam menawarkan program-programnya kepada masyarakat. Beberapa strategi pemasaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya ada unsur strategi persaingan. Unsur strategi persaingan yaitu meliputi yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pelanggan secara terpisah. Selanjutnya yang kedua ada targeting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Selanjutnya yang ketiga ada positioning, yaitu penempatan posisi pasar. Strategi pemasaran pesantren melalui pendekatan di atas, yaitu memfokuskan layanan pendidikan pada target, jenjang, atau tingkat kelompok atau masyarakat tertentu. Berbeda halnya jika strategi pemasaran pesantren yang dilakukan melalui penetapan posisi pasar, pesantren dapat menggunakan strategi ini dengan menawarkan program-program unggulan dan unik kepada masyarakat, di mana program tersebut hanya dimiliki oleh pesantren tersebut. Strategi lainnya dapat dilakukan dalam pemasaran jasa pendidikan, yaitu melalui unsur nilai pemasaran. Strategi pemasaran ini berkaitan dengan nama logo, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasikan lembaga pendidikan dan membedakan dengan persaingan. Merek atau nama lembaga pendidikan mempunyai banyak arti penting
buat pelanggan, yaitu ada sebagai identifikasi untuk membedakan antara satu lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan yang lainnya. Selanjutnya ada sebagai garansi atau kualitas lembaga pendidikan. Yang ketiga ada merek atau nama lembaga pendidikan dapat memberi arti emosional. Strategi pemasaran melalui merek atau nama besar pesantren atau nilai-nilai yang dianut memberikan pengaruh positif terhadap minat masyarakat. Dalam memilih pesantren, melalui strategi ini, nama baik pesantren menjadi garansi kualitas lembaga pendidikan. Selanjutnya, ada bauran pemasaran, marketing mix. Strategi pemasaran lainnya yang banyak digunakan oleh pesantren adalah strategi bauran pemasaran. Mix marketing pendidikan. Bauran pemasaran yaitu kumpulan dari variabel pesantren yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. Pesantren juga meliputi variabel yang penting yang menjadikan kunci utama dalam mencapai tujuan pesantren yang terdiri dari produk, preach, pledge, promotion. Variabel tersebut bisa dikenal 4P yang disebut dengan marketing mix. Di sini ada produk pendidikan, yaitu produk segala yang bisa ditawarkan ke masyarakat untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jasa di sini yaitu segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan dijual oleh suatu pihak secara esensial, tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas apapun. Produk juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditawarkan kepada pelanggan agar dikonsumsi, digunakan, dan diperhatikan yang bertujuan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Pesantren yang memiliki program unggulan biasanya banyak diminati masyarakat dan menjadi kebanggaan tersendiri apabila ia diterima di pesantren tersebut. Selanjutnya ada biaya pendidikan, PREJ. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk. Harga juga yaitu satu-satunya unsur pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga yaitu unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan dan membutuhkan waktu relatif singkat, sedangkan ciri-ciri disesuaikan dan membutuhkan waktu yang relatif saluran distribusi, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Selanjutnya ada Selanjutnya ada tempat. Tempat itu salah satu strategi bauran pemasaran marketing mix, yaitu strategi tempat di mana pesantren atau didirikan, perencanaan lokasi di mana pesantren akan didirikan menjadi bagian terpenting, mengingat letak yang mudah terlihat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai calon pelanggan. Lokasi yang mudah terlihat dan mudah diakses oleh masyarakat menjadikan pesantren, terutama yang baru terdiri, dapat mudah cepat dan dikenal oleh masyarakat. Tempat juga bagaimana program yang ditawarkan oleh sebuah pesantren dapat sampai ke pelanggan. Melalui strategi tempat dapat diketahui apakah penyampaian produk atau layanan dapat langsung ke pelanggan atau melalui media atau jaringan lainnya. Selanjutnya ada promosi. Promosi juga untuk mengenal produk kepada masyarakat. Suatu lembaga yang harus memiliki produk baik dalam kegiatan promosi yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu memiliki bauran promosi. Nah, pada dasarnya promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk membujuk, memengaruhi orang lain bersedia menerima, membeli, dan menggunakan program yang ditawarkan oleh penyebaran informasi. Nah, pada tahapan pertama, individu atau masyarakat yang belum mengenal pesantren perlu diberikan perhatian. Bentuk perhatian tersebut dapat berupa sesuatu yang unik, misalnya desain bangunan atau asrama yang unik, warna gedung yang menarik, perhatian, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat. Nah,
pada tingkatan ini, maka seseorang atau calon pelanggan memiliki keinginan untuk datang ke pesantren dan mencari informasi apakah informasi yang didapatkan benar-benar sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, ia akan mendaftar diri pesantren tersebut. Pada tahapan inilah terjadi action di mana hasrat yang ada pada diri calon pelanggan direalisasikan dalam bentuk penerimaan penawaran yang diberikan oleh pesantren. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran di beberapa jenis pesantren yang akan saya bahas. Strategi pemasaran di beberapa jenis pesantren. Yang pertama yaitu strategi tradisional. Pemasaran yang digunakan lebih kepada alumni atau santri aktif saling memberikan informasi terkait keunggulan di pesantren. Yang kedua, jenis pesantren modern. Pemasarannya lebih menggunakan teknologi dan kegiatannya mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir, semi tradisional dan modern. Pemasaran dalam ma'had ini dengan menggunakan media brosur atau pamflet dan para alumni atau santri saling memberikan informasi. Yang selanjutnya yaitu analisis pemasaran di beberapa jenis pesantren. Yang pertama yaitu Pondok Pesantren Bustamul Wildan yang akan disampaikan oleh Teh Sayyidah. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan analisis di pondok pesantren tradisional, yaitu yang saya ambil bersama Wildan. Sebelum saya menjelaskan kepada analisis, saya akan membahas dulu bagaimana profil pondok pesantren Busanul Wildan. Nah, pondok pesantren Busanul Wildan ini merupakan sebuah lembaga non formal yang berbasis tradisional karena metode pengajarannya ini menggunakan kurikulum yang diadopsi dari warisan masa sebelumnya dan dilakukan secara turun-temurun. Nah, biasanya metode pembelajaran yang digunakan juga seperti balaghah dan sorogan. Pendidikan dalam pesantren tradisional ini juga hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, yaitu dalam kitab kuning saja sebagai inti kurikulumnya, serta tidak mengajarkan pengetahuan umum. Nah, kurikulum pesantren ini ditetapkan secara mandiri oleh kiai dan tidak memasukkan kurikulum negeri atau umum. Adapun metode pengajaran di pondok pesantren Busanul Wildan ini yang pertama yaitu ada balaghah, yaitu guru yang membacakan dan santrinya yang mendengarkan. Adapun yang kedua sorogan, yang mana santri itu membaca kitab kuning dan guru yang mendengarkan. Dan yang terakhir ada mubalighinan, yaitu pelatihan santri untuk berceramah di depan santri lainnya. Nah, pondok pesantren Busanul Wildan ini didirikan oleh Kiai Haji Tajul Subki atau Mama Uki bin Kiai Haji Syafi'i pada tahun 1949, tepatnya berada di Jalan Tanjakan Sari nomor 24, RT 2, RW 21, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Nah, Mama Uki ini, beliau menimba ilmu kepada Kiai Haji Sujai di pondok pesantren Sindang Sari Al-Jawami, kemudian berguru kepada Mama Hudang di pesantren Tasikmalaya. Nah, setelah itu ditempatkan oleh gurunya di daerah Limbangan, Garut. Kemudian beliau mendirikan pondok pesantren Al-Quran Nurul Absyar. Nah, tingkat santri pondok pesantren Busanul Wildan ini terbagi menjadi 3 kelas yang diatur menurut pendidikan, umur, dan juga kemampuan para santri dalam menguasai pelajaran di pondok pesantren Busanul Wildan. Di antaranya, yang pertama ada yang diantaranya kelas mubtadi yang terdiri dari 2 bagian. Yang mubtadi A itu pelajar SD dan SMP atau MTS. Kemudian mubtadi B pelajar SMP atau MTS dan aliyah. Kemudian kelas mutawasyid yaitu pelajar SMA atau aliyah dan mahasiswa tingkat awal.
Dan ada pun kelas muta'ali, yang mana kelas muta'ali ini merupakan mahasiswa tingkat atas, dan kelas muta'ali ini kelas muta'ali ini merupakan mahasiswa tingkat atas dan santri khusus yang sudah lama tinggal di pondok pesantren Busnul Huda ini. Nah, adapun visi dan misi pondok pesantren Busnul Huda ini, yang pertama, visinya yaitu terlahirnya kader-kader ulama dan terciptanya masyarakat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun misinya yaitu yang pertama mengajarkan ilmu pengetahuan agama menuju terbentuknya kader ulama yang bertakwa. Yang kedua, mewujudkan kultur pesantren yang bermartabat, ramah, dan juga santun dalam suasana kekeluargaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas belajar mengajar secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan dan melestarikan tradisi dan amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, sekarang masuk pada analisis konsep pemasaran pondok pesantren Busana Wildan. Sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kang Refka dan Salsa, bahwa pemasaran itu merupakan suatu usaha untuk menciptakan dan menyerahkan suatu standar kehidupan. Nah, pemasaran merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh suatu lembaga untuk memberikan kepuasan pada stakeholder dan masyarakat. Penekanan kepada pemberian kepuasan kepada stakeholder merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap lembaga agar mampu bersaing. Adapun implementasi strategi pemasaran yang dimaksud ini meliputi isu-isu terhadap pemasaran yang berkaitan dengan segmentasi pasar dan positioning produk, yakni dengan melihat konsep acuan bauran pemasaran, yang mana diantaranya yaitu ada produk, harga, promosi, dan juga penempatan. Nah, hal tersebut bertujuan untuk menerapkan strategi agar berhasil sehingga diperlukan model segmentasi pasar yang baru atau yang telah ditingkatkan. Adapun implementasi oleh pondok pesantren Busnul Huda ini dengan melihat isu-isu pemasaran, yang mana yang pertama ini ada segmentasi pasar. Di antaranya yaitu terdapat produk. Nah, produk yaitu pelayanan yang ditawarkan pesantren tradisional ini beserta fasilitas dan juga berbagai kegiatan yang ada di pondok pesantren ini. Nah, di pondok pesantren Busnul Huda ini memiliki berbagai macam kegiatan, yang mana dengan kegiatan ini pesantren ini menjadi pendorong bagi masyarakat dan juga untuk membuat santriwan atau santriwati menjadi lebih unggul di bidangnya masing-masing. Pesantren Busnul Huda ini mempunyai keunggulan khusus melalui program unggulan yang ditawarkan. Salah satunya keunggulannya adalah sebagai berikut, di mana yang pertama ada pengajian harian dan pengajian kitab kuning. Nah, intrakurikulernya ini membahas mengenai kitab kuning. Adapun ekstrakurikulernya yaitu adanya MC, pelatihan MC, tilawah, sholawat atiba atau manakib, hadoroh, khitobah atau pidato, basul kutub, dan juga penutup. Adapun dalam segi keagamaannya, pondok pesantren Busnul Huda ini membekali setiap santrinya dengan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam bidang agama seperti memimpin ziarah kubur pada setiap Jumat dan juga menyetorkan hafalannya pada setiap Ahad, baik itu setorannya berupa Al-Quran ataupun kitab. Adapun kegiatan di pondok pesantren Busnul Huda ini yang pertama adanya ta'aruf, kemudian pemilihan roh isya per wilayah, perlombaan imtihan, maulid atau rojab, dan muhadharah. Yang terakhir yang selanjutnya yaitu ada bahasa di pondok pesantren Busnul Huda ini merupakan pesantren tradisional atau salafi, maka tidak ada batasan untuk memakai bahasa apapun, seperti halnya bagi orang Sunda ya menggunakan bahasa Sunda, dan juga misalnya ada orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, dan yang menggunakan bahasa Indonesia juga diperbolehkan asal berbicara dengan santun dan sopan, akan tetapi yang lebih dominan yaitu dengan menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Perihal harga, pondok pesantren Busnul Huda ini telah menetapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh wali santri ataupun orang tua ini menjadi santri Busnul Huda sebanyak harganya itu sekitar 1 juta. Sekitar 1 juta dengan uang makan dan juga seragam. Nah, kemudian promosi yang dilakukan pondok pesantren Busnul Huda ini menggunakan pemasaran dengan pemanfaatan media sosial, tujuannya agar jasa pendidikan yang ditawarkan diketahui oleh masyarakat. Juga terlebih pondok pesantren ini menggunakan lebih kepada saling memberikan informasi baik itu alumni ataupun santri aktif yang berada di pondok pesantren Busnul Huda ini dengan saling sharing bagaimana kegiatannya, seperti apa
seperti apa aktivitas di dalamnya, seperti itu. Kemudian tempat Pondok Pesantren Bustanul Huda ini terletak di Jalan Tanjakan Sari yang tadi sudah disebutkan. Kemudian pondok pesantren ini lokasinya cukup strategis karena terletak di pinggir jalan yang mudah untuk memakai alat transportasi bagi mahasiswa. Nah, di santri pondok ini tidak hanya dari satu kampus saja, akan tetapi dari beberapa kampus. Ada mahasiswi atau mahasiswa UIN, kemudian Unpad, di Kopin, STAI Al-Jawami, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin selanjutnya yaitu ada penempatan produk, positioning produk. Nah, Pondok Pesantren Bustanul Huda ini, nah, di positioning produk, Pondok Pesantren Bustanul Huda ini memiliki beberapa bangunan yang mana terdiri dari 8 wilayah, kemudian terdapat Pondok Pesantren Bustanul Huda ini telah memiliki sarana dan fasilitas pendidikan yang mana terdapat 2 buah masjid. Nah, masjid yang satu ini khusus untuk laki-laki, untuk umum, dan yang masjidnya satunya lagi khusus untuk akhwat. Kemudian terdapat 4 madrasah untuk mengaji, kemudian 3 asrama putri dan 4 asrama putra dengan jumlah santri yang kurang lebih sebanyak 500 orang. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Saidah yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Teh Salsabila. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan pemasaran pada Pondok Pesantren Nurul Ulum Pesantren Modern atau Kalafiyah. Yang pertama ada profil Pondok Pesantren Nurul Ulum. Pada mulanya Pondok Pesantren Nurul Ulum yaitu sebuah lokasi lahan kosong yang di sampingnya adalah pengairan irigasi persawahan. Kemudian ada seorang pemuda lulusan pondok pesantren dari Jawa datang ke Lampung tentunya untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya sekaligus mencari kehidupan baru di perantauan. Beliau melakukan berbagai cara untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya. Sebelumnya belum ada tempat untuk mengaji, kemudian beliau membuat perumahan kecil untuk tempat tinggal dan belajar ngaji. Pada awalnya tanggal 11 Oktober 1990 yang mengikuti pengajian hanya berjumlah 4 santri yang berasal dari Jawa. Kemudian seiring berjalannya waktu, santri yang mengaji semakin bertambah hingga pada tanggal 8 Februari 1991, tempat yang sebelumnya sepi ini menjadi ramai. Sehingga ada para masyarakat bermusyawarah dan sepakat untuk mendirikan pondok pesantren sebagai wadah para santri untuk mengaji dan belajar ilmu agama. Pembangunan pondok pesantren ini dipimpin oleh 2 orang kiai, yaitu Bapak Kiai Anwaruddin dan Bapak Dr. Andes Kiai Ngaliman Marzuki. Kedua kiai tersebut saling bahu-membahu dalam pembangunan pondok pesantren tersebut. Pembangunan pada tahap awal menghasilkan beberapa bangunan, diantaranya yang pertama ada musola putri, ada musola kedua ada musola putra, gedung 2 lantai yang terdiri dari 8 lokal untuk mengaji dan tempat pertemuan astatis dan kegiatan para santri. Pondok dan para asatid tidak hanya menyediakan bangunan dan mengajar, akan tetapi juga melengkapi dengan berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan. Visi misi Pondok Pesantren Nurul Ulum yaitu visinya menjadi pusat pendidikan Islam yang unggul dalam kompetisi akademik, amil, hafiz, berbudaya Islami dengan mengedepankan akhlakul karimah dan berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misinya yaitu memberi bekal agama yang kuat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya, selanjutnya ada mencetak generasi muda yang berkualitas dalam agama dan pengetahuan umum, dan yang terakhir ada memberi bekal dengan keterampilan agama, sosial,
sosial, dan teknologi. Pembahasan selanjutnya yaitu ada analisis konsep pemasaran pondok pesantren Nurul Ulum. Strategi pemasaran yaitu kumpulan petunjuk dan juga kebijakan yang digunakan secara efektif untuk mencocokkan program pemasaran, produk, harga, promosi, dan distribusi dengan peluang pasar, sasaran guna mencapai sasaran usaha. Pemasaran merupakan aktivitas yang sering dikaitkan dengan perdagangan secara konsep dan praktik. Dalam segi pemasaran dalam Islam tidak jauh berbeda dengan strategi pemasaran konvensional. Menyampaikan dan juga mengkomunikasikan pada para konsumen serta menjaga hubungan dengan para stakeholder. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu adapun implementasi manajemen pemasaran yang diterapkan oleh pondok pesantren Nurul Ulum dengan melihat isu-isu pemasaran yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yang pertama ada produk. Pelayanan yang ditawarkan adalah produk pesantren tradisional bersifat fasilitas dan juga berbagai kegiatan yang ada di pesantren. Di pondok pesantren Nurul Ulum memiliki berbagai macam kegiatan, yang mana dengan kegiatan yang terdapat di pesantren ini menjadi pendorong bagi masyarakat dan juga untuk membuat santriwan atau santriwati menjadi lebih bidangnya masing-masing. Nah, keunggulan yang ditawarkan salah satunya keunggulan sebagai berikut. Yang pertama ada pengkajian kitab kuning, yaitu ada beberapa tingkat sipir, tingkat bulat, tingkat gusto. Selanjutnya ada organisasi yang terdapat dalam pondok pesantren, upaya pembekalan spiritual, dan kepemimpinan untuk semua santri dibentuk organisasi yang bersifat dari skillnya sebagai wadah mencari, juga membimbing, mengembangkan bakat yang tertanam dalam pribadi santri. Selanjutnya ada intrakurikuler, kegiatan sehari-hari yaitu belajar dan memahami setiap materi yang disampaikan oleh kiai, asatidz yang sesuai dengan tingkatnya. Selanjutnya ada ekstrakurikuler, yaitu kursus atau mengurus, yaitu ada kursusnya ada komputer, dakwah, tata rias, seni bahasa, dan lain-lain. Lanjut ya. Selanjutnya ada keagamaan. Pondok pesantren Nurul Ulum membekali setiap santrinya dengan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam bidang agama, seperti mempelajari ilmu-ilmu agama yang terdapat dalam kitab kuning yang dipelajari baik itu fikih, tauhid, nahu, atau sorob. Selanjutnya ada kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan ini meliputi ada kursus mengurus, keterampilan, memperingati hari-hari besar Islam, yaitu Maulid, Isra Miraj, dan Tahun Baru Islam. Yang terakhir ada halal bihalal, santri alumni, dan pengasuh. Selanjutnya ada bahasa. Adapun bahasa yang digunakan dalam pondok pesantren yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Selebihnya tidak ada pembahasan yang lebih spesifik mengenai bahasa sehari-hari yang digunakan, akan tetapi lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada promosi. Pondok pesantren ini menggunakan metode promosi sebagai alat pendukung keberhasilan strategi pemasaran. Alat yang dipakai dalam mempromosikan pondok pesantren diantaranya promosi dengan mengandalkan alumni untuk mengenalkan produk apa saja dan keunggulan yang ada di pondok pesantren. Selanjutnya ada tempat. Tempat itu di mana letak geografis pondok pesantren Nurul Ulum ini berada di kawasan paling ujung timur Kabupaten Lampung Tengah. Tempatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 60, Kota Sari, Desa atau Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, selanjutnya ada penempatan produk. Penempatan produk ini, Pondok Pesantren Nurul Ulum telah memiliki sarana dan fasilitas pendidikan diantaranya, yaitu ada musola atau putri, komputer, asrama putra, dan lain-lain ya. Terus pendidikan agama di era modern ini merupakan bakal pembentukan moralitas para remaja dalam mencetak generasi yang lebih baik, baik itu dari segi akhlak, akidah, dan juga segi pengetahuan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Salsa atas materi yang telah disampaikannya. Lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Rulianawati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
pemasaran pesantren pada Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu pesantren tradisional modern. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu adalah salah satu bangunan yang didirikan oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang diperuntukkan untuk para mahasiswanya mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam bidang kebahasaan dan juga keagamaan. Jadi memang Ma'had Al-Jami'ah ataupun kampus UIN Sunan Gunung, kampus UIN Islam di Indonesia itu, terkhususnya negeri, pasti memiliki Ma'had Al-Jami'ahnya masing-masing. Nah, hal tersebut untuk mewadahi Nah, untuk itu, visi dan misi Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung diantaranya yang pertama, visinya menjadikan UIN sebagai perguruan tinggi yang unggul dan juga kompetitif, serta mampu mengintegrasikan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, berlandaskan paradigma wahyu memandu ilmu. Lalu, ada misi. Misi dari UIN Sunan Gunung Jati itu diantaranya menyediakan generasi ulul albab yang mampu memandukan antara zikir dan juga fikir, memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan juga intelektual, dan yang terakhir menemukan, mengembangkan, dan juga menerapkan ilmu, teknologi, sosial, budaya, dan juga seni. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada analisis konsep pemasaran Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Seperti dua pesantren yang tadi yang telah disampaikan oleh Teh Saidah dan juga Teh Salsabila, bahwa memang setiap pesantren itu pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Di antaranya ya Ma'had Al-Jami'ah ini dengan adanya produk yang memberikan ataupun menawarkan berbagai layanan ataupun fasilitas yang memang diminati oleh para peminatnya ataupun para mahasiswa, terkhususnya memang di dalam kampus UIN Sunan Gunung Jati ini. Di antaranya ada intrakurikuler. Intrakurikuler pada kampus ataupun Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, di antaranya untuk guru yang mengajarnya itu adalah guru yang ada di dalam UIN tersebut, jadi mengajar juga pada Ma'had tersebut. Yang keduanya ada ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan di dalam Ma'had Al-Jami'ah ini diantaranya ada panahan, parkur, tenis bulu tangkis, futsal, MTQ, kaligrafi, dan juga hanya kurang lebih sama dengan berbagai materi, surat pendek, hafalan surat pendek, ataupun hafalan Quran, sholat berjamaah, mengaji sesuai jadwal, dan juga mematuhi peraturan yang tersedia dalam Ma'had tersebut. Dan menyediakan juga berbagai kegiatan yang cukup menarik, diantaranya ada ta'aruf Ma'hadi, pemilihan duta Ma'had, capacity building, muhadoroh, Ma'had Got Talent, cooking class, latihan dasar kepemimpinan, studi kooperatif Himaja, dan juga berbagai kegiatan yang memang ada disediakan dalam Ma'had tersebut. Dan juga ada bahasa. Nah, yang menjadi ciri khas ataupun yang menjadi tujuan utama dalam Ma'had Al-Jami'ah itu adalah pengembangan bahasa, diantaranya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, jika ada peraturan khusus di dalam Ma'had ini, jika tidak menggunakan dua bahasa tersebut, ada hukuman tertentu yang memang diberikan untuk para pelanggar yang tidak menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris dalam kesehariannya, terutama di dalam Ma'had itu sendiri. Lalu ada harga. Nah, harga yang ditawarkannya cukup murah karena memang di dalam di lingkungan UIN itu, di dalam lingkungan UIN pun terdapat banyak sekali pesantren. Nah, biaya pendidikannya ada sebesar 2.800.000 yang merupakan pembayaran untuk kegiatan akademik serta buku-buku pembelajaran, dan juga ditambah pembayaran Rp500.000 untuk seragam olahraga dan juga jas alma mater. Nah, untuk promosi, Ma'had Al-Jami'ah ini memanfaatkan media sosial dengan tujuan agar jasa pendidikan yang ditawarkannya ini diketahui oleh masyarakat. Di antaranya ada Twitter, Instagram, laman di dalam web, ada juga di dalam YouTube, dan juga terlebih lagi dipromosikan oleh pihak UIN-nya sendiri, karena ini untuk mengangkat fasilitas ataupun sesuatu yang diberikan untuk para mahasiswanya. Lalu ada tempat lokasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati ini sendiri sangatlah strategis, karena memang tidak perlu menggunakan transportasi lagi gitu, terkhusus untuk para mahasiswa yang berkuliah di kampus satu. Tapi tidak mengurangi juga, banyak juga para mahasiswa kampus 2 yang datang. Nah, untuk
penempatan ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan ataupun ditawarkan oleh Ma'had Al-Jami'ah untuk menarik mahasiswanya untuk bermukim di dalam Ma'had Al-Jami'ah. Di antaranya Ma'had Al-Jami'ah ini terdiri dari 2 gedung, 3 mabna, yaitu Mabna Umar, Mabna Aisyah, dan juga Mabna Fatimah. Nah, terdiri dari 4 lantai setiap gedungnya, dan juga terdiri dari 36 kamar per gedung yang diisi oleh 4 mahasantri putri. Sedangkan gedung putranya itu terdiri dari 4 lantai, namun hanya terdiri dari beberapa kamar saja. Setiap lantai diisi oleh 12 mahasantri putra. Nah, untuk masjidnya mengikut kepada kampus UIN. Dan juga fasilitas lain dilengkapi dengan 2 tempat tidur beserta kasur, 2 lemari, pakaian, meja, dan kursi belajar. Kemudian setiap kamar terdiri dari 1 kamar mandi toilet dan juga 1 kamar mandi shower. Santri pun mendapatkan fasilitas untuk mencuci menggunakan mesin cuci di setiap lantai, disertai dengan menjemur dengan ruangan yang cukup luas. Nah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan Ma'had itu tadi peraturannya cukup ketat, mulai dari pakaian, dari bahasa, dan juga dari sikapnya pasti ada peraturannya. Dan yang menjadi ciri khas dari Ma'had Al-Jami'ah ini dikhususkan bagi para mahasiswa yang baru masuk. Jadi para santrinya itu hanya bermukim selama 1 tahun saja, yaitu 2 semester. Setelah itu akan berganti dengan para mahasiswa baru. Jika ingin berlanjut, ya mau tidak mau harus menjadi para pengurus di dalam Ma'had tersebut yang nanti akan dipilih oleh para pemilik dari Ma'had Al-Jami'ah tersebut. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Rulianawati yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja ke kesimpulannya. Pemasaran adalah kegiatan usaha mempromosikan barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan konsumen. Untuk unsur pemasaran adalah orientasi pada konsumen, penyusunan kegiatan-kegiatan pemasaran secara integral atau menyeluruh. Kepuasan konsumen, peran atau fungsi strategi pemasaran adalah meningkatkan motivasi untuk berpikir jauh ke depan, koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah, dapat merumuskan tujuan atau goal perusahaan yang ingin dicapai. Dan dalam pemasaran pesantren, baik pesantren tradisional modern maupun tradisional modern, harus menggunakan strategi yang tepat agar tepat sasaran dan mencapai tujuan pemasaran sehingga banyak orang minat untuk masuk ke dalam pesantren. Unsur strategi persaingan meliputi segmentasi pasar, targeting, positioning, bauran pemasaran meliputi produk, tempat, biaya, dan dari promosi. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum tutup untuk sesi tanya jawab kepada teman-teman, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 10 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.